Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asa, selamat datang di edisi perdana Ruang Asa. Aduh, senang sekali nih bisa nyapa Sobat Asa semua. Betul sekali, episode pertama nih, wah rasanya gimana gitu ya, deg-degan, campur semangat. Kali ini kita mau ajak Sobat Asa nengok sedikit cerita masa lalu nih. Iya, dari catatan tentang seorang anak desa namanya Wardiasa. Kayaknya seru nih ceritanya. Siap, oke deh, mari kita mulai penelusuran kita. Kita coba pahami yuk lika-liku masa kecil Wardiasa ini. Terutama, kenapa sih dia kok sempat mogok sekolah? Nah, itu dia. Ada cerita apa ya di baliknya? Mungkin bisa kita mulai dari kapan dia mogoknya. Jadi, menurut catatannya nih, Wardiasa ini sempat mogok sekolah pas kelas 4 Ongkoloro. Itu sekitar tahun 1948. Ongkoloro ya, itu sistem kelas 4 zaman dulu gitu ya? Terus dia sampai pindah rumah segala. Iya loh, dia sampai pindah tinggal ke rumah kakak perempuannya Wardia Jati. Itu di Dukuh Kelombeyan, Desa Muntung. Oh, pindah ke rumah kakaknya. Nah, bisanya gimana? Malah, di Dukuh nggak sekolah gitu. Nah, gitu dia. Malah kayak dapat lampu ijo buat nggak sekolah. Kata kakaknya gini, "Wes, orang sekolah, mungkongon bebek wae." Waduh, jadi disuruh angon bebek aja gitu ya. Artinya kan, sudahlah nggak usah sekolah, nanti gembala bebek saja. Betul. Jadilah kerjaan Wardiasa tiap hari ya. Angon bebek di sawah. Seru juga kayaknya ya. Hmm. Tapi ada cerita lucu nih soal bebeknya. Katanya Wardiasa ini suka banget telur bebek. Oh ya, terus gimana? Kakaknya bikin aturan. Jadi, telur yang di sawah buat Wardiasa, nah telur yang di kandang buat kakaknya. Terus ada akal-akalan gitu? Ada dong. Tahu nggak Sobat Asa, apa akalnya Wardiasa? Malam-malam, nih ekor bebeknya itu diikat. Biar nggak bertelur di kandang. Serius? Diikat ekornya? Iya. Pas digembala di sawah, baru deh ikatannya dilepas. Tapi katanya sih cuma satu bebek aja yang diikat. Hehe, polos banget ya. Aduh, ada-ada aja ya. Selain angon bebek, ngapain lagi dia di sana? Dia juga suka memet. Tahu memet? Memet? Apa tuh? Kayak mainan gitu? Bukan itu loh, nangkep ikan bareng teman-temannya di sungai-sungai kecil yang masih jernih gitu. Pakai bubu atau jaring bambu, namanya lam. Oh, nangkep ikan. Wah, asik banget itu pasti. Mungkin ini juga ya yang bikin dia kangen suasana desa sama temen-temennya? Bisa jadi, bisa jadi. Nah, ibunya, Ibu Kamilin, kan jelas khawatir ya lihat anaknya bolos sekolah. Beliau kan mantan guru juga. Pasti dong. Terus gimana? Dipanggil pulang akhirnya? Pas ditanya, Wardiasa ngeluh pelajarannya susah. Terutama, hitungan pembagian porogapit itu loh. Wah, porogapit. Momok banyak anak sekolah itu kayaknya ya. Termasuk saya dulu. Hehehe, iya. Nah, disinilah peran ibunya luar biasa banget. Dengan sabar, dengan lembut gitu, beliau ngajarin Wardiasa porogapit. Pakai apa ngajarinnya? Pakai kapur, nulisnya di black. Tahu black? Itu loh kaleng minyak tanah bekas yang dipipihin, jadi kayak papan tulis darurat gitu. Oh iya. Kreatif banget ya. Terus diajarin yang lain juga. Iya, Ibu Kamilin juga ajarkan pelajaran lain, terus sambil mendongeng juga, diselipin pesan-pesan pentingnya sekolah gitu. Akhirnya, Wardiasa semangat lagi deh. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya kalau dari catatan itu, alasan utama mogoknya bukan cuma karena porogapit atau jarak sekolah yang jadi lebih jauh ya. Kan sekolahnya pindah ke Ngaderejo, sekitar 3 kilometer jalan kaki. Nah, itu dia poin pentingnya. Ternyata alasan utamanya itu bukan cuma soal akademis atau jarak, tapi lebih karena suasana baru. Maksudnya? Ya, teman-teman baru yang dia rasa asing, terus banyak teman mainnya di Muntung, itu ternyata nggak lanjut sekolah. Jadi dia nggak betah gitu. Oh, jadi lebih ke faktor sosial ya? Ya, Merasa sendiri gitu. betul. Pikirannya itu ke sungai terus, pengen main memet sama teman-temannya. Makanya nilainya juga sempat anjlok banget. Jadi mogoknya itu nggak lama dong ya? Nggak lama kok, sekitar 3 mingguan aja. Itu juga berkat sentuhan kasih sayang ibunya tadi. Pendekatan ibunya itu loh yang hebat. Wah, luar biasa ya peran Ibu Kamilin. Ngomong-ngomong soal orang tuanya,
Ada cerita menarik juga kan ya? Ada. Sedikit latar belakang nih Sobat Asa. Ibunya Wardiasa, Kamilin binti Harjo Sudarmo, itu dari keluarga guru yang terpelajar di Temanggung. Oh ya? Iya, beliau itu salah satu perempuan yang langka loh di Temanggung tahun 1920-an yang bisa sekolah sampai normal school di Yogyakarta. Keren kan? Oh, keren banget. Pantesan ya pendidikan penting banget buat beliau. Kalau ayahnya gimana? Pak Waren? Ayahnya, Warnen Harjo Wibowo, aslinya dari Ponorogo. Beliau itu datang ke Temanggung ikut kerabat. Istilahnya ngenger. Ngenger. Terus kerja apa di Temanggung? Sempat jadi juru tulis, terus kerja di The Java Bank. Itu loh cikal bakalnya BRI. Oh, di bank. Sebagai apa? Jadi semacam agen keliling gitu. Tugasnya nemuin petani kopi, tembakau, vanili. Kan Temanggung daerah pertanian sejuk tuh. Di antara Gunung Sindoro dan Sumbing. Naiknya kuda loh seringnya. Naik kuda. Wah, makanya dipanggil Pak Agen ya? Nah, betul. Dipanggilnya Pak Agen. Unik ya panggilannya. Unik banget. Terus, ketemu Ibu Kamilin gimana ceritanya? Ketemunya juga unik nih. Hehehe. Jadi Pak Warnen itu lihat Ibu Kamilin pas lagi nyuci baju adiknya. Nyuci bajunya di mana coba? Di mana? Di sungai? Bukan, di rumah kos milik atasannya Pak Warnen. Wah, kayak pandangan pertama gitu deh ceritanya. Cie, pandangan pertama pas lagi nyuci baju ya. Terus menikah tahun berapa? Mereka menikah tahun 1927. Punya anak 8, dan uniknya lagi, semua namanya diawali huruf war. War semua. Wah, niat banget ya. Wardiasa ini anak keberapa? Wardiasa anak ketiga. Lahirnya hari Kamis Pon, tanggal 13 Mei 1937. Pasian cerah katanya, di desa Muntung yang hijau dan asri itu. Wah, seru banget ya Sobat Asa. Kita jadi tahu banyak nih soal masa kecil Wardiasa. Dari cerita mogok sekolah gara-gara kangen main sama temen, sampai peran besar seorang ibu. Jadi ingat pantun nih. Pergi ke pasar beli rambutan, pulangnya mampir ke rumah Rini. Kasih ibu sepanjang jalan tak lekang oleh hari. Cakep, bener banget. Kisah Ibu Kamilin tadi contoh nyata ya. Sobat Asa, jangan kemana-mana dulu ya. Betul, nantikan terus ruang asa selanjutnya ya. Pastinya dengan topik-topik lain yang lebih unik dan menarik lagi dong. Terima kasih banyak nih udah nyimak edisi perdana kami. Semoga ada manfaatnya ya. Iya, kami pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.